Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM, perkenalkan nama saya Suryani Rumoga SPD, mahasiswa PPG Transformasi Kemenak BET 4 tahun 2025 di LTPK UIN Sangaji Ambon dengan NIM 2503100540. Pada hari ini, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Transformasi Kemenak BET 4 tahun 2025 pada Sekolah Min 2 Kabupaten Serang bagian Timur dengan materi pembelajaran Al-Quran Hadis dengan materi surat Al-Kafirun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ibu guru minta sama ketua kelas maju ke depan untuk pimpin doa. Siap, teman-teman, kita dari mana doa dimulai. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Absen dulu ya. Ajira Rumbo, Hadir, Bu. Afgan Rumone, Hadir, Bu. Afdal Keliakan. Hadir, Bu. Anak-anak, Ibu bercerita tentang keindahan bersaudara di lingkungan tempat tinggal yang beragam. Di tempat tinggal yang beragaman berbeda antara keyakinan itu bukan dengan saling menghormati dan saling menghargai. Lebih jelas lagi, kita akan menyimak video selanjutnya. Ingat, Muhammad telah hilang akalnya sejak dia mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi.
Muhammad itu ahli sihir dan berdusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya. Nabi Muhammad yang mendengar ejekan orang-orang kafir itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Doa dan zikir selalu menyertai setiap langkah kaki beliau. Bahkan mereka mendustakan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sering dibaca oleh Muhammad adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa utusan kaum kafir Quraisy beberapa kali mendatangi paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah keponakannya. Namun Abu Thalib menolak dengan halus permintaan mereka. Sehubungan dengan penolakan tersebut, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah, manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun, ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.
Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini, pertama, jangan sekali-kali mencampur adukan Islam dengan agama yang lain, karena hal itu merupakan dosa besar. Dan kedua, kita diperbolehkan berbuat baik kepada orang kafir, asalkan bukan dalam hal beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak, kalian sudah menyimak video, tadi sudah paham atau belum? Sudah. Sudah. Kita akan mendiskusi kelompok kecil untuk menyimpulkan cara menolak ajakan yang salah dengan tetap sopan dan penuh kasih sayang. Anak-anak bagikan kelompok menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak-anak, sekarang semuanya sudah siap? Siap, Bu. Dan sudah siap, kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Jadi bersama kita membaca ayat 1 sampai ayat 3. Baik. Ya anak-anak, ayat 1 sampai 3 Ibu akan menjelaskan bahwa pesan cinta kepada kita kepada Allah berarti menjadinya satu-satunya tujuan ibadah kita. Nah, selanjutnya ayat 4 sampai ayat 6. Nah, anak-anak, kita semua membaca ayat 4 sampai ayat 6. Ayo, mulai anak-anak. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ayat 1 ke 1. Nah, anak-anak perhatikan ke depan ya. Ayat 1 sampai ayat 3 Ibu akan menjelaskan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ayat kedua. La a'budu ma
Aku sembah. Jadi pesan cinta kepada Allah berarti menjadinya satu-satunya tujuan ibadah kita. Nah, selanjutnya ayat 4 sampai ayat 6. Wala ana abidum ma abattum. Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nah, sekarang berdiskusi mulai.
Anak-anak, waktunya sudah selesai. Ibu minta dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan diskusi kalian. Menurut kelompok kami, 1. Berdasarkan surat Al-Kafirun ayat ke-6, apakah kamu boleh mengikuti ajaran ibadah itu? Jawaban, tidak boleh. Berdasarkan ayat ke-6 yang berbunyi, untukku agamamu dan untukku agamaku. Kita harus tetap beribadah sesuai cara agama kita masing-masing. 2. Bagaimana cara kamu menolak ajaran itu dengan tetap menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang agar Edo tidak merasa sakit hati? Jawaban, caranya adalah dengan tersenyum dan berkata, maaf ya Edo, aku tidak bisa ikut ibadah di gereja karena cara ibadah kita berbeda. Tapi nanti setelah ibadah kita main bola lagi. Ya anak-anak, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo maju ke depan. Menurut kelompok kami, berdasarkan surat Al-Kafirun ayat ke-6, apakah kamu boleh mengikuti ajakan ibadah itu? Tidak boleh. Surat Al-Kafirun mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencampur adukan cara beribadah agama satu dengan yang lain. Bagaimana cara kamu menolak ajakan itu dengan tetap menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang agar Edo tidak merasa sakit hati? Saya akan menolaknya dengan halus. Terima kasih ya Edo sudah mengajakku. Kamu baik sekali, tapi karena agamaku melarang ikut ibadah agama lain, aku tidak bisa ikut. Kita tetap berteman baik-baik ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju ke depan. Berdasarkan surat Al-Kafirun ayat ke-6, apakah kami boleh mengikuti ajakan ibadah itu? Jawaban, iya boleh. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang punya keyakinan masing-masing yang harus dihormati serta harus melakukannya. Bagian bagaimana cara kamu menolak ajakan Edo dengan tetap menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang agar Edo tidak merasa sakit hati? Jawaban, memberi pengertian dengan lembut. Edo maaf ya, aku tidak bisa ikut beribadah bersama, tapi aku sangat menghargai agama. Mari kita saling menghormati dengan beribadah di tempat masing-masing. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak, kita sudah selesai berdiskusi. Ibu akan menjelaskan cerita di balik ayat atau asbabul nuzul. Kisah singkat. Dahulu kaum kafir Quraisy mengajak Nabi
bertukar cara sembahyang. Jawab beliau, Nabi menolak dengan sopan karena ibadah tidak boleh dicampur adukan. Jadi pelajaran bagi kita harus punya pendirian yang kuat atau istiqomah, namun tetap bersikap baik kepada siapapun. Jadi begitu ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu toleransi sejati. Nah, toleransi adalah sikap menghargai, menerima, dan membiarkan adanya perbedaan dalam pendapat, keyakinan, budaya, kebiasaan atau pandangan hidup orang lain, meskipun berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri, dengan tujuan mengajak kerukunan dan persatuan. Boleh dilakukan berteman baik dengan siapa saja, menolong tetangga yang berbeda agama jika kesusahan, berbicara sopan dan lembut. Nah, yang tidak boleh dilakukan atau menjaga iman, pertama, ikut beribadah di tempat ibadah agama lain, menyenangkan hari raya agama lain dengan ritual mereka. Jadi kita sama-sama bergaul tapi tidak boleh beribadah, karena mereka ibadahnya lain, kita juga lain. Jadi kalau bersamaan itu bisa, tapi agama itu beda. Anak-anak, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar. Jadi pelajaran hari ini sampai di sini. Ibu minta kedua kelas untuk maju ke depan membaca doa.